Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, saya Ibu Haji Widiawati akan menjelaskan materi kemagnetan khususnya tentang transformator melalui daring. Materi ini silahkan dapat kalian akses melalui e-learning MTS Negeri 1 Lebak dengan alamat web belajar mtsn1lebak.sch.id dengan login akun masing-masing siswa. Pada kesempatan ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang kemagnetan, di mana di dalam materi kemagnetan itu kita sudah belajar tentang sifat, tentang bentuk, tentang bagaimana cara membuat magnet. Sekarang apa kaitannya antara kemagnetan dengan transformator? Karena transformator itu cara kerjanya sesuai dengan induksi elektromagnetik. Sekarang kita langsung kepada materi transformator itu sendiri. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah transformator? Oke, kalau memang belum, apa itu yang dimaksud dengan transformator? Dan kenapa transformator itu sesuatu yang penting? Ya, Ibu ambil contoh misalnya, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak lepas daripada benda-benda elektronik, di mana kadang-kadang benda elektronik itu tidak sesuai dengan tegangan yang ada di rumah kita. Di mana tegangan di rumah kita itu menggunakan tegangan sebesar 220 volt. Tetapi pada kenyataannya alat-alat listrik yang kita gunakan, misalnya alat elektronik yang sering kalian lihat, sering kalian bawa, yaitu HP. Di mana HP itu hanya mempunyai tegangan listrik sebesar 5 volt. Ya. Sementara di rumah kita tegangan yang ada itu berarti kan 220 volt. Artinya harus menaikkan tegangan dari 5 volt menjadi 220 volt. Berarti itu harus menggunakan sesuatu atau alat, ya itulah yang disebut sebagai transformator. Di mana transformator itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Ya. Kita lihat secara umum gambarnya, boleh dilihat. Di situ ada semacam inti besi, di mana inti besi itu merupakan inti yang tidak berujung. Ya, di sebelah kirinya bisa diperhatikan dengan baik itu ada gambar lilitan. Begitupun ada di sebelah kanannya. Ya, kita lihat di situ ada istilah lilitan yang di sebelah kiri itu namanya adalah kumparan primer, di mana kumparan primer tersebut adalah yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC atau arus bolak-balik. Sedangkan kumparan sekunder itu adalah yang dihubungkan dengan alat-alat listrik. Di situ contohnya misalnya lampu dan lain sebagainya. Berikutnya kita lihat tadi ada yang harus dinaikkan tegangannya, ada yang harus diturunkan tegangannya. Maka di sini kita akan membahas macam-macam daripada transformator. Oke, transformator dibagi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah transformator step up. Ya, apa itu transformator step up? Transformator step up adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Kita lihat dulu, yang pertama adalah lihat gambarnya. Di dalam gambarnya, di sana tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Kita lihat lilitan yang berwarna merah. Coba kalian perhatikan dengan baik, mana yang lebih banyak lilitannya? Apakah kumparan sekunder atau kumparan primernya? Ternyata kalau kita perhatikan dengan baik, kumparan sekundernya, lilitannya lebih banyak daripada kumparan primer. Itu salah satu ciri daripada trapo step up. Oke. Yang kedua, tegangannya. Ternyata di dalam trapo step up itu tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan sekundernya. Yang ketiga, ya, kita lihat ternyata kuat arus primernya lebih besar daripada kuat arus sekunder. Ya, kita lihat lagi sekarang trapo step down. Ya, namanya down kan berarti turun.
Artinya, yang dimaksud dengan trapo step down itu adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC atau arus bolak-balik. Adapun ciri-cirinya merupakan ciri-ciri daripada trapo step up. Kita lihat yang pertama tadi, diperhatikan gambarnya dengan baik. Di situ ada perbedaan lilitan yang warna merah, kalian perhatikan. Ternyata kumparan primer itu lilitannya lebih banyak daripada kumparan sekunder. Oke, yang kedua, tadi tegangannya dibalik, tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Oke, sekarang kita perhatikan dengan baik. Ya, nanti dilihat bahwa ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, ada tegangan primer, ada tegangan sekunder, berarti di situ ada sebuah hubungan antara jumlah lilitan dengan tegangan. Ya, kita lihat di sini, diperhatikan dengan baik, ada sebuah perbandingan antara tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan lilitan primer dan lilitan sekunder. Ya, kita lihat apa itu lilitan primer, apa itu lilitan sekunder, apa itu tegangan primer, dan apa itu tegangan sekunder. Oke, kita lihat dari perbandingan yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian bisa lihat, diperhatikan, kalau kalian menemukan perbandingan di dalam matematika seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwa tegangan primer itu disingkat menjadi pi P, di mana Pi itu kalian sudah belajar tentang listrik dinamis adalah sebagai tegangan. P-nya itu adalah diambil dari huruf pertama primer. Jadi tegangan primer disingkat menjadi pi P dibagi PS. Berarti PS itu adalah V-nya tegangan, S-nya adalah sekunder, sama dengan NP. NP-nya ada N-nya adalah jumlah lilitan, P-nya sama adalah primer, dibagi adalah NS. N-nya itu adalah jumlah lilitan, S-nya adalah sekunder. Oke, dari perbandingan itu untuk mendapatkan sebuah persamaan, maka biasanya di dalam matematika itu dikali silang. Oke, dikali silang. Ya, nanti diperhatikan dengan baik. Oke. Pipe. Kita ulangi lagi. Pipe sama dengan PS per PS, maaf, sama dengan NP per NS. Oke, ini di dalam matematika namanya adalah perbandingan. Dari perbandingan ini, untuk mendapatkan persamaan, maka harus dikali silang. Kita kali silang, ini ke sini, yang PS ke NP. Oke, setelah itu, berarti dikalikan mendapatkan sebuah persamaan pipe. Oke, temannya dengan siapa? Temannya dengan IS. Berarti pipe dikali NS sama dengan PS dikali NP. Oke. Baru dari persamaan ini, oke, Ibu hapus dulu ininya, biar jelas. Dari perbandingan tadi dengan cara dikali silang, maka akan mendapatkan persamaan pipe dikali NS sama dengan PS dikali NP. Oke, kita lihat sekarang dari persamaan ini, maka nanti akan didapatkan rumus sebanyak 4 rumus. Oke, tapi untuk mempermudah kalian dalam menghafalnya, Ibu kasih trik ya. Setelah ini kan ada 2 ruas, ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Oke, Ibu kasih kotak dulu biar jelas. Ibu pindahkan dulu ke atas persamaannya. Tadi pipe. Oke, pipe. Oke, dikali NS sama dengan PS dikali NP. Oke, Ibu hapus dulu yang bawahnya biar jelas. Hapus dulu. Perhatikan dengan baik. Oke, caranya untuk mempermudah nanti kalian dalam menghafalkan, Ibu bagi 2. Ibu kasih kotak.
Kasih kotak. Oke. Kasih kotak. Oke, Ibu kasih istilah yang ruas kanan dari tangan kalian. Ini namanya ruas kanan. Ingat ya, ruas kanan berarti yang sebelahnya adalah ruas kiri. Ruas kiri. Oke, sekarang dari persamaan ini kita akan menurunkan rumus. Yang pertama adalah rumus Pipe. Yang pertama adalah rumus Pipe. Oke, cara menurunkannya diperhatikan. Pipenya ditutup dengan tangan. Tutup. Oke, berarti tinggal sisa apa? Sisanya adalah ruas kanan dibagi sisa ruas kiri. Oke, jadi ruas kanan itu ada PS dikali NP, sisanya adalah per NS. Itu rumus yang pertama. Pipe itu adalah tegangan primer. Di mana rumus tegangan primer itu dihasilkan pipe sama dengan PS dikali NP per NS. Oke. Sekarang rumus nomor 2. Rumus nomor 2 adalah rumus NS. NS itu adalah N-nya jumlah lilitan, S-nya adalah sekunder. Berarti yang kedua adalah NS. Ya, NS sama ditutup NS-nya, berarti ruas kanan dibagi sisa ruas kiri. Kita perhatikan di ruas kanan ada apa? Sama, ada PS. Ada PS dikali NP dibagi sisanya apa? Pipe. Oke, berikutnya rumus nomor 3 berarti kita akan... Oke, perhatikan untuk rumus nomor 3, berarti kita akan mencari rumus PS. Di mana PS itu adalah tegangan sekunder. Kita tulis dulu PS. Berarti nanti ditutup dirubah, PS-nya ditutup. Berarti sisanya adalah ruas kiri dibagi sisa ruas kanan. Oke, perhatikan di ruas kiri ada apa? Di ruas kiri ada pipe kali NS, sisa ruas kanan adalah NP per NP. Oke, berikutnya rumus nomor 4, satu lagi. Berarti kita akan mencari rumus NP, di mana NP adalah jumlah lilitan primer. Sama seperti tadi caranya, ditutup dulu NP-nya, berarti ruas kiri dibagi sisa ruas kanan. Oke, kita tulis dulu NP sama dengan oke, ruas kiri berarti ada pipe dikali NS sisa ruas kanan. Oke, sisanya adalah per PS. Oke. Berarti dari persamaan itu kita sudah mendapatkan 4 rumus. Oke, untuk lebih pahamnya, Ibu akan memberikan contoh soal. Oke. Contoh soalnya. Oke, diperhatikan dengan baik. Oh iya. Oke. Ibu bacakan dulu soalnya. Sebuah transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan 220 volt menjadi 12 volt. Jika lilitan primer memiliki 400 lilitan, pertanyaannya adalah banyaknya lilitan sekundernya adalah titik-titik. Oke, diperhatikan dengan baik bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Ya, karena kalian di semester 1 sudah mudah-mudahan sudah begitu mahir langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam mengerjakan soal hitungan. Seperti biasa, ini jawaban. Oke, setelah jawaban, kita tulis ulang nomornya nomor 1. Oke, biasanya langkah awal yang harus ditulis adalah diketahui. Oke, langkah berikutnya untuk tahu apa saja yang diketahui dari soal tersebut adalah apa? Mencari kata kunci. Apa yang dimaksud kata kunci? Kata kunci adalah kata yang sama di soal sama dengan yang ada di keterangan. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita coba cari kata kunci yang ada di soal ini. Ibu kira kalian masih mengingat memori di semester 1. Oke, kita baca ulang. Sebuah transformator step up digunakan untuk menurunkan tegangan. Oke, sampai di situ.
Sampai di situ kalimatnya ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kalimat atau kata tegangan. Oke. Kenapa kata tegangan sebagai kata kunci? Karena tadi ada di keterangan bahwa tegangan itu adalah V. Oke, kita lihat. Maka kita garis bawah dulu biar tahu. Oke. Setelah tahu, kita lihat notasinya. Tegangan itu notasinya adalah P. Kita tulis dulu P. Oke. Sedangkan di sini itu ada tegangan primer dan tegangan sekunder. Maka dari kalimat ini kalian harus bisa menentukan mana angka mana yang disebut sebagai tegangan primer dan angka yang mana yang sebagai tegangan primer. Ya, kita tulis dulu berarti ada VP, ada PS. Tetapi kita belum tahu besarannya. Apakah yang 220 sebagai pipe atau yang 12 volt yang sebagai pipe? Oke. Berarti kita kembali lagi karena di sini soalnya belum jelas mana yang tegangan primer dan yang mana yang sebagai tegangan sekunder. Kita kembali lagi ke ciri-ciri. Karena di sini di dalam soal ini traponya trapo step down. Kita lihat tadi untuk ciri-ciri trapo step down bahwa tegangan sekundernya itu lebih kecil daripada tegangan primer. Itu yang harus diingat. Ya, Ibu ulangi lagi bahwa ciri-ciri transformator step down tegangan sekundernya lebih kecil daripada primer. Kita lihat angkanya. 220 dengan 12 volt. Mana yang lebih kecil? Apakah 220 atau 12 volt? Oke, pasti 12 volt. Ya, berarti 12 volt di sini adalah sebagai tegangan sekunder atau primer. Ternyata karena lebih kecil angkanya, maka 12 volt itu sebagai tegangan sekunder. Kita tulis, karena tegangan sekunder itu notasinya ada PS, maka kita tulis di sini 12 volt. Berarti yang 220 itu sebagai tegangan primernya. Jadi kita tulis di sini 220 volt. Oke, kita lanjutkan lagi. Soalnya dibaca dengan baik. Jika lilitan primer memiliki 400 lilitan. Oke, sampai di situ soalnya kita cari kata kuncinya. Oke, sudah jelas di sini kata kuncinya adalah lilitan primer. Kita garis bawahi biar tahu kata kuncinya adalah lilitan primer. Di mana lilitan primer itu notasinya adalah NP. Berarti yang ketiga yang diketahui dari soal tersebut adalah NP. Berapa NP-nya? NP-nya adalah sebesar 400 lilitan. Oke, berikutnya, apakah ada lagi yang masih diketahui? Banyaknya lilitan sekundernya adalah, oke, kalimat berikutnya sudah kalimat tanya. Berarti untuk langkah berikutnya setelah diketahui berarti ditanyakan. Oke. Ditanyakan, oke. Apa yang ditanyakan dari soal ini? Kita sama juga mencari kata kunci. Oke, banyaknya lilitan sekundernya adalah, berarti kata kuncinya adalah lilitan sekunder. Sama di garis bawahi. Ya, lilitan sekunder itu adalah notasinya NS. Berarti yang ditanyakan dari soal ini adalah NS-nya. Tulis NS sama dengan titik, 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 3 tanda tanya. Berikutnya sudah diketahui, sudah ditanyakan, berarti tinggal dijawab. Oke, jawab. Oke, berikutnya rumus. Oke, perhatikan dengan baik, karena rumusnya tadi ada 4 pilihan, ada rumus pipe, ada rumus PS, ada rumus NP, dan ada rumus NS. Bagaimana kalian cara memilih rumus yang tepat? Indikatornya adalah melihat dari apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Soal tersebut ditanyakannya adalah NS. Kita lihat lagi, NS itu adalah rumus nomor berapa tadi yang sudah Ibu jelaskan? NS itu adalah rumus nomor 2. Ya, diperhatikan rumus nomor 2, berarti di sini ditulis rumusnya lagi NS sama dengan, apa rumusnya? Oke, NS sama dengan PS kali NP. PS kali NP dibagi pipe. Oke, dibagi pipe. Kita lihat lagi, takut tertukar. Oke, NS PS kali NP dibagi pipe. Setelah ini tinggal dimasukkan angka-angkanya yang di atas.
Berarti NS sama dengan, kita lihat PS. Oke, kita lihat PS ke atas. PS itu berarti nominalnya adalah sebesar 12 volt. 12 volt, boleh ditulis satuannya, boleh tidak juga nanti di akhir, boleh dikali NP. NP berapa kita lihat lagi? Oke, NP-nya adalah 400. Dikali 400 dibagi pipe. Oke, pipenya mana? Pipenya adalah sebesar 220 volt. Oke, berikutnya seperti perkalian biasa. Dikat lucu ini gimana ke atasnya? Nggak cukup. Nggak cukup ya. Mana? Oke. Oke, kita masukkan pipenya. Pipenya adalah 220 volt. Oke. Berikutnya, seperti biasa, hitungan matematika. Yang atas dulu kita selesaikan. 12 dikali 400. Oke, tinggal 12 dikali 4. 48. Nolnya 2. Dibagi 220. Oke. Jadi NS hasilnya adalah sebesar 21,8. Karena satuan daripada lilitan sekunder, lilitan adalah lilitan. Jadi hasilnya adalah sebesar 21,8 lilitan, boleh dibulatkan menjadi 22 lilitan. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian pahami dengan baik. Nanti Ibu akan berikan latihan-latihan soal. Jangan lupa setelah menonton video ini, kerjakan post-test di webbelajar.mtsn1lebak.sch.id. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semangat, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.